Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Angelika dengan nomor induk mahasiswa 2021010043. Pada video kali ini, saya ingin mereview atau mempresentasikan paper milik saya mengenai pentingnya etika pemasaran dalam bisnis industri dan perilaku konsumen. Secara umum, bisnis merupakan kegiatan produksi, penjualan, pembelian, dan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi. Di mana dalam menjalani bisnis, para pelaku pasti akan menghadapi banyak masalah, mulai dari masalah internal hingga ancaman dari pesaing-pesaing bisnis lainnya. Sehingga sebuah perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan dari masing-masing produk atau barang dan jasanya untuk menarik minat dan perhatian para konsumen. Dalam bisnis, etika memiliki peran penting dan peran utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah bisnis tersebut. Salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis yaitu adanya peningkatan terhadap perhatian dan kepercayaan kepada konsumen, mulai dari contoh kecilnya yaitu perusahaan yang memiliki sikap jujur dan penggunaan bahasa atau tutur kalimat yang baik dan sopan terhadap konsumen atau mitra kerjasama. Selain etika bisnis yang sangat penting, perusahaan juga harus memiliki rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap mitra atau konsumen. Walaupun pada zaman sekarang banyak sekali kasus-kasus dari pelaku para bisnis yang sudah melanggar atau tidak menjalani etika berbisnis dengan baik, di mana hilangnya kepercayaan para konsumen dan hilangnya target pasar yang sudah ada dari sebelumnya. Barang atau jasa yaitu kepuasan konsumen, di mana perusahaan harus menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga dapat memberikan kepuasan secara efektif dan efisien. Bukanlah hal yang mudah bagi perusahaan dalam mempertahankan target pasar atau mitra kerjasamanya. Karena pada dasarnya, sikap manusia atau perilaku manusia akan berubah setiap saatnya. Etika berbisnis merupakan hal yang tidak ternilai pada persaingan bisnis yang memiliki resiko tinggi. Untuk membentuk bisnis yang berhasil, perusahaan harus dapat membentuk tim yang memiliki rasa solidaritas tinggi, tim yang memedulikan urusan perusahaan, konsumen, dan mitra kerjasama. Perilaku konsumen berkaitan dengan kualitas sebuah barang atau jasa, harga dan fungsi juga kegunaan. Perilaku konsumen terbagi menjadi dua, yaitu irasional dan rasional. Perilaku rasional yaitu di mana konsumen mempertimbangkan secara logis dalam mengambil keputusan yang mengedepankan kebutuhan utama atau primer juga kegunaan dari barang atau jasa tersebut. Sedangkan perilaku irasional merupakan konsumen yang dengan mudahnya tergiur dengan marketing atau impulsif, di mana konsumen tidak mementingkan kebutuhan primer atau utamanya, tetapi hanya tergiur dengan adanya diskon atau tidak ingin tertinggal dari tren-tren masa kini. Keputusan pembelian merupakan perilaku dari konsumen, yang dimana melibatkan beberapa proses sehingga konsumen tersebut memutuskan membeli atau tidaknya barang dan jasa. Mulai dari seorang konsumen yang memiliki masalah untuk memenuhi kebutuhannya, yang dia membutuhkan barang atau jasa, sehingga dia mencari informasi untuk memenuhi dan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Di mana ketika seorang konsumen sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia harapkan, maka konsumen tersebut akan merasa puas dan menandakan sebuah usaha berhasil dalam memenuhi keinginan atau kebutuhan para target pasarnya. Skandal Enron merubah pandangan bisnis global terhadap etika bisnis. Penelitian menegaskan bahwa keputusan terhadap etika memiliki dampak signifikan pada organisasi dan individu, seperti kepuasan, komitmen, retensi karyawan, efektivitas, dan kinerja. Dalam ranah pemasaran industri yang memutuskan perhatian pada pengelolaan relasi dengan pelanggan bisnis, juga terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap etika bisnis. Namun, sejak awal tahun 1990, terdapat orientasi bisnis yang lebih kuat terhadap pengembangan teoritis dan pengujian teoritis etika pemasaran, dengan fokus pada perilaku aktual daripada standar etika untuk menjawab mengapa pemasar terlibat dalam praktik etika atau tidak etis. Sejumlah peneliti yang menyumbang pada teori positif etika pemasaran menyatakan bahwa perkembangan teori ini mirip dengan perkembangan teori etika bisnis, di mana terdapat sejumlah timpang tindih antara keduanya. Sekian video presentasi saya untuk memenuhi
Pengumpulan ujian tengah semester mata kuliah etika bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah-salah kata. Salam.